Pernah nggak kamu merasa marah banget karena ada teman yang manggil kamu dengan julukan yang nggak enak? Atau mungkin ada yang ngejek imanmu di depan teman-teman lain? Atau jangan-jangan namamu dicemarkan karena sesuatu yang sama sekali nggak kamu lakukan? Waktu itu, rasanya pasti pengen banget nonjok mereka atau balas dengan kata-kata yang lebih kasar lagi. Tapi tunggu dulu, ingat, membalas kejahatan dengan kejahatan cuma akan membuat kamu jadi sama seperti mereka. Lebih baik kita tunjukkan kalau kita bisa mengendalikan diri dan tetap jadi orang baik. Ini bukan soal jadi lemah, tapi soal menunjukkan karakter yang mulia. Dalam Matius 5 ayat 39, Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia bilang, kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini bukan berarti kita harus pasrah disakiti, tapi ini adalah ajaran untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Sebagai remaja, kamu mungkin sering banget mengalami ejekan, entah karena penampilan, iman, atau hobi yang kamu suka. Kalau kamu balas dengan amarah atau kekerasan, situasinya cuma akan makin runyam. Tapi kalau kamu hadapi dengan damai dan kasih, kamu menunjukkan bahwa levelmu jauh di atas mereka. Bayangkan sebuah batu yang dilempar ke kolam air yang tenang. Kalau kamu balas melempar batu lagi, airnya akan makin keruh dan kotor. Tapi kalau kamu diam dan biarkan batu itu tenggelam, airnya akan kembali tenang dan jernih. Begitu juga dengan kata-kata yang menyakitkan. Jangan biarkan itu mengubahmu menjadi orang yang kasar. Kita bisa belajar dari Shari Robertson. Seperti yang kita bahas di episode pertama, waktu remaja dia pernah diejek teman-temannya karena gaya berpakaiannya yang sopan sesuai keyakinannya. Dia marah banget dan pengen balas mereka, tapi dia memilih untuk tetap tenang. Dia malah menjelaskan baik-baik kenapa dia berpakaian seperti itu. Hasilnya, teman-temannya mulai menghargai dia, bahkan ada yang ikutin gayanya. Shari mengajarkan kita bahwa hinaan bisa ditangani dengan cara yang damai dan penuh kasih. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saat kamu dicemar atau diejek, jangan langsung bereaksi dengan marah. Coba deh, menjauh sebentar dari situasi itu buat menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam. Kedua, kalau memungkinkan, coba bicara secara pribadi sama orang yang menyakitimu. Jelaskan kalau kata-kata atau tindakannya itu bikin kamu sakit hati. Ketiga, jangan pernah membalas dengan cara yang sama. Itu cuma akan membuatmu turun ke level mereka. Dan yang paling penting, kalau ejekan itu terus berlanjut dan membuatmu nggak nyaman, jangan ragu untuk cerita ke orang tua, guru, atau konselor sekolah. Mari kita berdoa bersama. Wahai Tuhan, Juru Selamat kami, terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami dari segala bentuk kejahatan. Ampuni kami yang seringkali ingin membalas kejahatan dengan kejahatan ketika dicemar atau diolok-olok. Berikan kami kekuatan untuk mengendalikan emosi, kasih untuk memaafkan orang yang menyakitkan kami, dan keberanian untuk tetap menjadi orang yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Semoga Tuhan memberimu kekuatan untuk menghadapi penghinaan dengan damai, memberimu kebijaksanaan untuk menangani setiap situasi dengan baik, dan memberimu teman-teman yang benar-benar menghargaimu apa adanya. Amin. Sekarang, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, kamu tidak perlu membuktikan diri dengan kekerasan. Karakter yang baik adalah bukti kekuatan yang sesungguhnya. Ucapkan ini dalam hatimu, I will control my temper bahkan ketika dicemar atau diolok-olok. Penghinaan dan celaan memang gak enak, tapi itu gak akan mengubah siapa kamu sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kamu menanggapinya, dengan marah dan kehilangan diri, atau dengan damai dan tetap menjadi orang yang baik. Mari kita pilih jalan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan episode terakhir. Bagikan renungan ini kepada temanmu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Sampai jumpa.